Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peluang bisnis di TikTok Shop. Kalian pasti sudah kenal dong apa yang namanya TikTok. Platform TikTok itu kan kalau di era sekarang itu adalah platform terbesar kayak gitu. Pasti kalian udah pada tahu kan bahwa TikTok itu gak hanya untuk bermain joget-joget, tapi juga bisa untuk berbisnis. Mau tahu lanjutannya? Simak ya. TikTok adalah salah satu platform yang menjadi media sosial dan juga e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan fitur sosial commerce, kreator dan pengguna dapat mempromosikan dan menjual sebuah produk. Peluang bisnis di TikTok Shop saat ini menjadi peluang yang sangat besar. TikTok adalah produk unggulan dari perusahaan ByteDance Ltd, sebuah perusahaan teknologi global yang mengoperasikan berbagai platform konten yang menginformasikan dan juga mengedukasi, menghibur dan menginspirasi orang-orang di seluruh bahasa, budaya, dan juga geografi. Ada beberapa tips agar kita sukses di TikTok Shop. Yang pertama, menciptakan brand awareness yang kuat. Yang kedua, mengenali target marketing. Yang ketiga, kolaborasi dengan banyak kreator TikTok yang tepat. Dan yang keempat, berinteraksi dengan pengguna atau calon konsumen. Dan yang kelima, memberikan informasi yang jelas dan juga penawaran yang menarik. Dan ada beberapa kelebihan pastinya dari TikTok. Di antaranya yaitu 1. Sistem FYP menyesuaikan minat penggunanya. Kayak sistem algoritma FYP semakin menyesuaikan dengan minat dan karakter seseorang ketika membuka akun TikTok. Misalnya saja seorang anak yang ketika menonton TikTok suka konten kartun, mainan maupun game, maka di FYP akan muncul video-video kartun, mainan, dan game agar menginspirasi seorang anak itu tersebut untuk menciptakan konten-konten yang sangat kreatif. Dan yang kedua, peluang untuk menjadi konten kreator. TikTok saat ini menjadi sosial media yang paling mudah mendapatkan view. Jadi kesempatan bagi kalian semua yang ingin masuk menjadi konten kreator bisa memulai dengan TikTok. Banyak orang yang punya bakat yang bermanfaat bagi orang lain bisa membagikan video, misalnya seseorang yang keterampilannya itu di bidang memasak, melukis, ataupun mengajar bisa membuat konten-konten tentang sesuai keterampilan kalian tersebut. Membuat video jadi lebih mudah. TikTok membatasi apa saja jenis video, gambar, ataupun tulisan. Mau jenis video berkualitas bagus atau jelek direkam dari HP bukan menjadi faktor penentu view. Inilah kelebihan TikTok dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dan yang ada lagi manfaatnya, disediakan lagu untuk lebih menarik. TikTok sendiri sejak awal mulai muncul adalah lagu-lagu. Awalnya seseorang memposting gerakan mengikuti musik, sampai sekarang dikenal dengan lagu trending. Kalau dulu kan TikTok itu kenal dengan joget-jogetnya kan, kayak gitu. Sedangkan sekarang lagu-lagu itu bisa menyesuaikan, entah itu untuk produk usaha atau momen drama kayak gitu, acting kayak gitu. Jadi nggak harus joget-joget ya menurut saya, karena saya sendiri juga punya platform TikTok. Bermanfaat bagi pembisnis. Saat ini TikTok sudah bisa menjadi tempat pembisnis menjual barang di TikTok Shop yang menawarkan dagangan dengan konten dan adanya sarana live streaming untuk langsung jualan. Kalau live streaming itu kita live di TikTok dan dari penonton nanti ada yang memberikan gift kayak singa, bunga mawar, paus, dan itu nanti berbentuk koin dan koin tersebut bisa ditukarkan menjadi uang ya guys. Terus kekurangan dari TikTok sendiri adalah membuat lupa waktu. Yang pertama, scrolling TikTok sering kali membuat kita itu lupa. Jadi keasikan scrolling TikTok terus scroll sampai bawah kayak gitu,
kita lupa bahwa banyak pekerjaan yang tertunda akibat TikTok. Itu kekurangannya. Yang kedua, konten vulgar masih banyak. Adanya konten-konten yang tidak seharusnya terpampang di TikTok itu masih ada izinnya dari TikTok. Dan menurut aku sih kayak, kalau saya pribadi sih kayak gitu lebih baik di blog ya. Masalahnya kan sekarang kita media digital, TikTok itu nggak hanya digunakan untuk orang-orang dewasa, tapi juga cenderung ke anak-anak kecil, bahkan anak yang seharusnya fokus untuk belajar ini malah main TikTok joget-joget kayak gitu. Udah takutnya konten-konten vulgar kayak gitu dilihat dari di anak bawah umur, itu kan nggak baik. Terus yang ketiga sendiri, rawan posting video privasi, kayak fenomena-fenomena yang sangat disayangkan sendiri. Banyak orang yang tidak sadar mengupload atau mempublikasikan video yang seharusnya itu privasi, kayak misalnya seperti masalah rumah tangga, pertengkaran, ataupun kegiatan pasangan yang tidak seharusnya kita publikasikan kayak gitu, malah menjadi konsumsi publik. Dan itu sungguh disayangkan banget ya, demi konten masalah kita upload akhirnya kita menjadi viral. Itu kurang mengedukasi bagi anak-anak. Menurut saya pribadi sih kayak gitu kurangnya TikTok. Jadi kesimpulannya, inilah kelebihan dan kekurangan TikTok. Jika digunakan, sebaiknya menggunakan dengan cara yang bijak dan mengambil manfaat sisi baik untuk usaha, bisnis, berbagi edukasi, dan juga bermanfaat. Kalau saran saya sih itu aja dari TikTok. Lebih pintar-pintar mempublikasikannya itu yang sekiranya tontonan vulgar itu enggak lolos uji kayak gitu. Dan kayak konten-konten yang sekiranya kayak masalah rumah tangga gak juga untuk lolos uji. Kasihan untuk anak-anak yang seharusnya mendapatkan edukasi yang baik di media digital kayak gitu, malah mendapatkan konten-konten yang negatif. Saran saya lebih diperbaiki saja. Itu saya akhiri presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan dari tutur kata, saya minta maaf. Jika ada yang mau komen, silahkan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.